Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini materi akan disampaikan oleh Ibu Rika. Jadi hari ini Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu sifat-sifat bentuk akar dan operasi aljabar bentuk akar. Ya. Nah, berikutnya di sini yang pertama itu kita akan bahas sifat perkalian bentuk akar. Ini untuk sifat-sifatnya ya, Nana ya. Nah, jadi untuk sifat perkalian bentuk akar itu A lebih besar dari sama dengan 0 dan B lebih besar dari sama dengan 0. Nah, berlaku sifat perkalian bentuk akar berikut. Nah, jadi sifat untuk perkalian bentuk akar itu adalah akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan kalian contoh. Di sini yang pertama, itu contohnya akar 4 dikali akar 9 sama dengan. Nah, jika kalian cari dengan cara seperti biasa, itu kan kalian cari dulu masing-masing hasilnya ya, hasil dari penarikan akarnya, itu akar 4 hasilnya adalah 2, kemudian akar 9 itu hasilnya adalah 3. Jadi 2 dikali 3 itu hasilnya adalah 6. Nah, untuk cara yang sebelah kanannya, ini adalah cara dengan menggunakan sifat yang di atas ya, anak-anak. Jadi, untuk hasil dari akar 4 dikali akar 9, itu kalian cari dulu hasilnya, 4 dikali 9. Kemudian hasilnya kalian tarik akar kuadratnya. Akar kuadrat dari 36 itu adalah 6. Oke, untuk lebih lanjutnya bisa dilihat contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang kedua, itu akar 9 dikali akar 25. Nah, berapa anak-anak? Nah, jika kalian cari dengan sifat yang di atas, kalian kalikan dulu atau kalian cari dulu hasilnya dari 9 dikali 25 ya. Jadi akar dari 9 dikali 25 itu adalah, ini ya anak-anak, hasilnya adalah 225. Jadi akar dari 225 itu adalah 15. Oke. Ibu akan lanjut dulu ya. Setelah perkalian, di sini ada sifat pembagian bentuk akar. Nah, untuk sifat pembagian bentuk akar, di sini A-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 dan B-nya itu lebih besar dari 0. Berlaku sifat pembagian bentuk akar sebagai berikut. Nah, ini dia sifatnya ya Nana ya. Sifat untuk pembagian bentuk akar. Itu akar A per akar B. Itu maksudnya dibagi ya. Jadi akar A dibagi akar B. Itu cara mencari bisa kalian tarik akar, cari hasil dari A dibagi B. Oke, untuk lebih lanjutnya, ini Ibu ambil contoh soalnya. Jadi contoh soalnya sama seperti yang tadi angkanya ya. Akar 144 dibagi akar 9. Nah, jika kalian cari masing-masing hasil dari akarnya, boleh. Akar 144 itu adalah 12. Kemudian akar 9 itu adalah 3. Jadi 12 dibagi 3 itu adalah 4. Ya, tapi jika kalian menggunakan sifat yang di atas, itu kalian langsung cari hasil dari pembagian 144 dibagi 9. Baru kemudian kalian tarik akar kuadratnya. Hasilnya itu kan adalah 16. Jadi akar kuadrat dari 16 itu adalah 4. Sama ya, hasilnya 4. Kemudian contoh soal yang berikutnya, itu ada akar 36 dibagi dengan akar 4. Berapa hasilnya anak-anak? Nah, sudah kalian temukan? Jadi hasilnya itu adalah, jika menggunakan sifat di atas, akar dari 36 dibagi 4. Jadi 36 dibagi 4 itu berapa?
Ya, 36 dibagi 4 adalah 9. Jadi akar kuadrat dari 9 itu adalah 3. Ya. Nah, berikutnya. Nah, setelah kita mempelajari sifat-sifat dari bentuk akar, itu tadi ada sifat perkalian dan pembagian bentuk akar. Selanjutnya kita akan belajar operasi aljabar bentuk akar. Nah, jadi pada operasi aljabar bentuk akar ini yang pertama kita akan belajar operasi penjumlahan bentuk akar. Nah, bagaimana operasi penjumlahan bentuk akar? Silahkan kalian lihat. Jadi ini sifatnya, ya. Penjumlahan bentuk akar itu sifatnya adalah A akar C. A akar C itu artinya A dikali akar C, ya. Kemudian ditambah B akar C sama dengan A-nya kalian tambahkan B dulu, kemudian baru dikali dengan akar C. Kenapa dikali akar C? Nah, kalian lihat penjelasan di bawahnya. Bentuk akar sejenis dapat dijumlahkan. Jadi hanya akar sejenis yang dapat kalian jumlahkan ya anak-anak ya. Jika akarnya tidak sejenis berarti tidak dapat dijumlahkan. Oke, untuk lebih jelasnya ini ada contoh soal. Soal yang pertama itu 7 akar 2 ditambah 2 akar 2. Kemudian contoh soal yang kedua itu akar 8 ditambah akar 27. Kemudian soal yang terakhir itu 3 akar 12 ditambah 2 akar 3. Nah, untuk penjelasannya, Ibu akan jelaskan setelah ini. Tolong kalian perhatikan dengan baik ya, anak-anak ya. Ya, anak-anak, sekarang kita akan bahas contoh soal yang nomor 1. Nah, ini yang disebut dengan akar sejenis. Coba kalian perhatikan ya. Jadi di sini 7 akar 2, 7 akar 2 ditambah 2 akar 2. Nah, ini namanya akar sejenis ya. Akarnya sama-sama akar 2. Jadi jika akarnya sejenis, maka bentuk akar ini dapat kalian jumlahkan atau kalian operasikan dengan penjumlahan ya. Kita bahas untuk soal yang nomor 1. Itu 7 akar 2. 7 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan berapa? Nah, jadi di sini seperti sifat yang tadi, 7 ini dimisalkan dengan A ya anak-anak. Kemudian 2 ini dimisalkan dengan B. Nah, jadi akar 2 ini, akar yang sejenis ini kita misalkan dengan C. Nih, biar kalian gak bingung ya. Jadi kita pakai dulu sifat yang tadi. Jadi sifat penjumlahan tadi itu menjadi A tambah B dikali dengan akar C. Oke, kita lanjutkan. Jadi A-nya berapa tadi di sini anak-anak? 7 ya. Jadi di sini 7 ditambah 2, ini B-nya 2 ya. Dikali dengan akar C. Akar C-nya berapa tadi anak-anak? 2. Jadi hasilnya berapa? 7 tambah 2 adalah 9. Jadi 9 dikali akar 2, itu hasilnya adalah 9 akar 2. Jadi hasil dari 7 akar 2 ditambah 2 akar 2 itu adalah 9 akar 2. Ya, dapat dijumlahkan karena memiliki akar yang sejenis. Baik, kita lanjutkan sekarang yang kedua. Kita bahas contoh soal yang nomor 2. Jadi di sini akar 8 ditambah dengan akar 27. Nah, kalau soalnya seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya anak-anak?
Nah, kita rubah dulu atau kita sederhanakan dulu bentuk dari akar 8 ini. Bagaimana cara menyederhanakannya? Jadi, akar 8. Itu kalian tarik dulu akar. Nah, berapa dikali berapa menjadi 8? Yang salah satu bilangannya dapat kalian tarik akar kuadratnya. Jadi bisa kalian gunakan di sini 4 dikali dengan 2 ya Nana ya. Karena 4 ini bisa ditarik akar kuadratnya. Akar kuadrat dari 4 itu kan adalah 2. Ya, oke. Ini kalian perhatikan dulu biar kalian lebih paham ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita sederhanakan juga ini akar 27-nya. Tarik akar dulu. Nah, jadi berapa dikali berapa yang hasilnya adalah 27, yang salah satu bilangannya bisa kalian tarik akar kuadratnya. Jadi berapa yang digunakan? Ya, betul. Jadi kita gunakan 9 di sini ya. 9 dikali dengan 3. Oke, 9 kali 3. Kenapa kita gunakan 9? Karena akar 9 itu adalah 3 ya. Bisa kita tarik akar kuadratnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi akar dari 4 kali 2 itu maksudnya adalah, ini Ibu buat dulu cara panjangnya ya, biar kalian benar-benar memahaminya. Kalau udah paham, boleh dipersingkat caranya ya. Ini maksudnya adalah akar 4 dikali dengan akar 2. Ditambah, ini ditambah ya. Ditambah, ini artinya akar 9 dikali dengan akar 3. Nah, sekarang kita cari. Ini kan bisa ditarik akar kuadratnya. Akar kuadrat dari 4 itu adalah 2. 2 dikali akar 2 itu hasilnya adalah 2 akar 2. Lanjut, ditambah akar 9 itu adalah 3 ya. Jadi 3 kali akar 3 itu hasilnya adalah 3 akar 3. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Hasilnya ini akarnya sejenis atau tidak, anak-anak? Kalau yang di atas tadi ini kan sejenis ya, karena akarnya sama-sama akar 2. Kalau ini akarnya tidak sejenis. Ini yang maksudnya penjelasan Ibu tadi. Jika akarnya tidak merupakan akar sejenis, berarti tidak dapat dijumlahkan. Biarkan hasilnya sampai di sini saja. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Jawabannya sudah sampai di sini saja. Sekarang Ibu akan lanjut nomor yang ketiga. Oke, diperhatikan. Nah, jadi soalnya itu adalah, kita pisahkan dulu biar kalian tidak bingung. Jadi 3 akar 12 ditambah 2 akar 3 sama dengan, nah, caranya sama seperti yang nomor 2 tadi ya. Kita sederhanakan dulu akar dari 12 ini. Nah, sama dengan 3 akar 12 ini jangan lupa ya, maksudnya 3 dikali akar 12. Jadi sekarang kita sederhanakan dulu akar 12-nya. 3 kali akar 12 itu seperti yang tadi Ibu sampaikan. Berapa dikali berapa menjadi 12, yang salah satu bilangannya bisa kalian tarik akar kuadratnya. Jadi dipakai berapa di sini? Ya, betul, kita pakai di sini 4 dikali dengan 3. Lanjut, ditambah 2 akar 3. Ini sudah sederhana ya, tidak perlu sederhanakan lagi. Nah, sekarang ini 3 dikali, nah akar 4 dikali 3. Ini kan maksudnya akar 4 dikali dengan akar 3 ya, anak ya. Ditambah dengan 2 akar 3.
Nah, jadi selanjutnya ini 3 dikali dengan akar 4 berapa? 2 ya. 2 dikali akar 3 itu hasilnya adalah 2 akar 3. Ditambah 2 akar 3. Sama dengan, sekarang bagaimana anak-anak? Yang mana duluan yang kalian cari hasilnya? Dikalikan dulu atau kalian jumlahkan dulu? Untuk yang nomor 3. Ya, sekarang kita kalikan dulu ya. Jadi ini kita kalikan dulu 3 kali 2. 3 kali 2 itu adalah 6. 6 kali akar 3 adalah 6 akar 3. Ditambah 2 akar 3. Nah, kalian perhatikan sejenis enggak ini akarnya? Sejenis ya, sama-sama akar 3. Jadi ini berarti dapat dijumlahkan. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, kita jumlahkan dulu. 6 ditambah 2 adalah 8. 8 akar 3. Karena akarnya sejenis. Kita cukup tulis sekali aja di sini ya. Jadi jawabannya adalah 8 akar 3. Yang berikutnya itu operasi pengurangan bentuk akar. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangannya ya. Jadi pengurangan bentuk akar ini sifatnya A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B kemudian dikalikan dengan akar C. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya anak-anak ya. Yang tadi bedanya hanya di jumlah, kemudian yang ini dikurangi. Masih sama seperti yang tadi. Bentuk akar sejenis saja yang dapat dikurangkan. Jika tidak sejenis, akarnya tidak dapat kalian kurangkan ya. Nah, ini contoh soalnya. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu di sini punya 2 contoh soal. Yang pertama itu 7 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Yang kedua adalah akar 72 dikurangi akar 18. Baik, untuk lebih lanjutnya, Ibu akan jelaskan seperti yang tadi. Seperti pada operasi penjumlahan bentuk akar. Jadi untuk yang nomor 1 itu soalnya 7 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Samanya tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya. Jadi 7 akar 2 itu dikurangi dengan 2 akar 2. Jadi menggunakan sifat yang tadi itu A dikurangi B. Jadi A-nya yang mana anak-anak? A-nya 7 ya. B-nya 2. Berarti di sini 7 dikurangi 2 dikali dengan akarnya. Akar yang sejenis ini. Kali dengan akar 2. Hasilnya adalah 7 dikurangi 2 itu adalah 5. Jadi 5 dikali akar 2 itu hasilnya adalah 5 akar 2. Bisa dipahami ya, anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan lanjut membahas soal yang kedua. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Soal yang kedua, kita sederhanakan dulu bentuk akarnya ya. Sini akar 72 itu dikurangi akar 18. Nah, kita sederhanakan dulu. Akar, tarik akar kuadrat. Nah, 72. Berapa dikali berapa menjadi 72? Yang salah satu bilangannya dapat kalian tarik akar kuadratnya. Berapa anak-anak? Ya, betul. Jadi kita gunakan di sini 36 dikali dengan 2. Berikutnya dikurangi dengan akar 18. Nah, akar 18 nih sekarang. Kita tarik akar dulu. Jadi 18 kita gunakan bilangan berapa? Ya, betul. Kita gunakan 9 dikali dengan 2. Karena 9-nya ini dapat kita tarik akar kuadratnya. Atau ada hasil dari akar kuadratnya ya.
Kita lanjutkan. Akar dari 36 dikali 2. Itu artinya akar 36 dikali dengan akar 2. Dikurangi sama ini akar 9 dikali dengan akar 2. Nah, akar 36 ini berapa, Nana? 6 ya, jadi 6 dikali akar 2 itu adalah 6 akar 2, jadi kita langsung aja ya. Dikurangi, akar 9 berapa? 3, jadi 3 kali akar 2 adalah 3 akar 2. Nah, sekarang kalian perhatikan, ini merupakan akar sejenis atau tidak? Ya, sejenis ya, karena di sini sama-sama akar 2. Jadi kesimpulannya bisa kita kurangi ini ya. Yang mana kita kurangi? Itu 6 dikurangi dengan 3. Jadi jangan lupa tandanya di sini. Kurang, jadi 6 kurang 3. 6 kurang 3 berapa, Nana? 3. Jadi jawabannya adalah 3 akar 2. Jadi 6 akar 2 dikurangi 3 akar 2, itu jawabannya adalah 3 akar 2. Gimana? Bisa dimengerti ya, Nana? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai operasi perkalian bentuk akar. Tadi ada penjumlahan, kemudian pengurangan, sekarang yang ketiga ada perkalian. Baik, perhatikan. Jadi perkalian bentuk akar itu sifatnya adalah A akar B dikali dengan C akar D itu sama dengan A dikali C akar B dikali D. Ya, jadi A-nya kalian kalikan C, kemudian akar B-nya dikalikan dengan akar D. Nah, kalau masih bingung dilihat contohnya ya. 7 akar 2 dikali dengan 2 akar 2. Itu yang nomor 1. Kemudian nomor 2 itu 7 akar 2 dikali dengan 3 akar 5. Ya, anak-anak ya, itu bisa kalian perhatikan. Itu sama bentuknya dengan sifat yang di atas. Kemudian untuk yang berikutnya itu ada yang ketiga, itu akar 48 dikali dengan akar 15. Oke, kita lanjutkan. Untuk nomor 1, itu 7 akar 2 dikali 2 akar 2. Oke, kita bahas. 7 akar 2 dikali dengan 2 akar 2. Dengan menggunakan sifat yang tadi ya. Jadi 7 kita kali dengan 2, kemudian akar 2-nya kita kali dengan akar 2. Yang pertama kita kalikan dulu, 7 dengan 2. 7 kali 2, kita kalikan dengan, ini akarnya dikali. Akar 2 dikali dengan akar 2. Nah, jadi berapa hasilnya? 7 kali 2 itu adalah berapa, Nana? 14 ya. 14 dikali dengan akar 2 kali akar 2 itu berapa? Akar 4. Jadi hasilnya 14 dikali dengan akar 4 berapa, Nana? 2. Jadi 14 dikali 2 hasilnya adalah 28. Oke, ini untuk jawaban yang nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut yang nomor 2. Sama caranya seperti nomor 1 tadi. Nomor 2, 7 akar 2 dikali dengan 3 akar 5. Nah, sama. Yang mana kita kalikan dulu? Ini kita kalikan dulu ya. 7 dengan 3-nya. 7 dikali 3
kemudian dikali, ini akarnya kita kali. Akar 2 dikali dengan akar 5. Selanjutnya, 7 kali 3 adalah 21. Dikali akar 2 kali akar 5 itu adalah akar 10. Kembali lagi ke sifat perkalian ya, perkalian bentuk akar. Jadi 21 dikali akar 10 itu jawabannya adalah 21 akar 10. Ini jawabannya untuk yang nomor 2 ya, anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nah, nomor 3. Nomor 3 itu akar 48 dikali dengan akar 15. Nah, ini sama seperti yang di penjumlahan dan pengurangan tadi. Kita sederhanakan dulu bentuk akarnya. Jadi akar dari 48, tarik akar, berapa kali berapa menjadi 48? Salah satu bilangannya bisa kalian tarik akar kuadratnya. Jadi kita bisa gunakan di sini 16 dikali dengan 3. Ya, karena 16 kali 3, 48. Kemudian 16-nya bisa kalian tarik akar kuadratnya. Nah, lanjutkan. Akar 15-nya. Bisa kalian jabarkan di sini ya. Akar 15 itu kan akar 3 dikali akar 5. Nah, akar 16. Di sini boleh dijabarkan dulu. Bagi yang masih belum terlalu paham, ini bisa dilihat. Kali akar 3 kali akar 5. Nah, selanjutnya. Akar 16 berapa anak-anak? 4 ya. 4 kali akar 3. 4 akar 3. Dikali dengan akar 3. Dikali yang terakhir dengan akar 5. Nah, jadi jawabannya berapa ini anak-anak? 4 akar 3 kali akar 3. Jadi di sini 4 dikali dengan akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9. Akar 9 berapa? Ya, akar 9 adalah 3 ya, anak ya. Dikali dengan akar 5. Maka jawabannya adalah 4 kali 3, 12. 12 dikali akar 5. Jawabannya adalah 12 akar 5. Ini jawaban untuk yang nomor 3. Ya, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Oke, kita lanjutkan sekarang pada pembagian. Operasi pembagian bentuk akar. Nah, jadi pembagian bentuk akar itu sifatnya adalah A akar B dibagi dengan C akar D. Itu sama dengan A per C atau A dibagi C dikali dengan akar dari B dibagi D. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Nomor 1 itu ibu pakai contohnya 4 akar 6 per 8. Itu berapa hasilnya? Nanti kita cari ya. Kemudian yang kedua, 4 akar 6 dibagi 8 akar 2. Itu juga kita akan cari hasilnya setelah kita membahas contoh soal yang nomor 1. Kita bahas yang nomor 1, anak. Jadi mudah saja ya caranya untuk nomor 1 dalam pembagian ini. 4 akar 6 dibagi 8. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. 4 akar 6
dibagi dengan 8. Nah, kita bagi langsung atau kita bisa langsung menggunakan cara sederhana ya. 4 kita sama-sama bagi 4 dengan 8. 4 dan 8 ini sama-sama dibagi 4. Ya. 4 bagi 4 itu 1. 8 bagi 4 itu adalah 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. 1/2 dikali akar 6. Dikali akar 6. Nah, jawabannya adalah 1/2 akar 6. Ini jawaban yang nomor 1. Bisa ya anak-anak ya, bisa dimengerti. Untuk yang nomor 2, itu sama. 4/6 dibagi dengan 8/2. Nah, tadi kan kalau menggunakan sifat, ini 4 dibagi 8 dulu ya. Jadi 4/8. Nah, mulai seperti ini kalau kalian masih bingung. 4/8 dikali dengan akar dari 6 dibagi 2. Ini ya. Nih, 6 dibagi 2. Sifat pembagian bentuk akar. Oke, kita sederhanakan 4/8 nih. Sama-sama dibagi 4. Jadinya 1/2. Dikali 6 bagi 2 itu berapa anak? 3 ya. Jadi akar 3. Nah, berapa 1/2 dikali akar 3? Hasilnya adalah 1/2 akar 3. Mudah, sampai di sini sudah selesai ya anak-anak ya. Ini yang terakhir Ibu berikan kalian 3 contoh soal. Ya, ini 3 contoh soal terakhir yang akan kita bahas. Dan mudah-mudahan setelah kita bahas contoh soal yang terakhir ini, kalian dapat mengerjakan dengan baik latihan soal yang akan Ibu berikan nanti. Nah, kita mulai dari contoh soal yang nomor 1. 6 akar 5 ditambah 4 akar 5 dikurangi dengan 2 akar 5. Nah, sebelum kita cari hasilnya, coba kalian perhatikan dulu. Ini merupakan akar sejenis atau tidak, anak-anak? Ya, merupakan akar sejenis ya, jadi kita bisa mengoperasikan bentuk akar berikut. Bagaimana caranya? Ini operasi campuran ya, antara penjumlahan dan pengurangan. Jadi intinya sama saja caranya. Oke, kita jumlahkan dan kurangi dulu. 6 ditambah dengan 4. Kemudian dikurangi dengan 2 ini ya. Dikurangi 2. Dikali dengan akar 5. Karena akarnya sejenis. Berapa hasilnya anak-anak? Jadi 6 tambah 4 berapa? 10 ya. 10 dikurangi 2 itu adalah 8. 8 dikali akar 5. Maka jawabannya adalah 8 akar 5. Betul. Ya, kalau sudah paham dengan penjelasan Ibu yang tadi, Ibu yakin kalian pasti bisa jawab ketiga soal berikut ini. Ya. Nomor 2. Akar 72 dikurangi akar 18 ditambah dengan akar 50. Nah, yang pertama kita sederhanakan dulu bentuk akarnya. Kita langsung aja nih ya, karena Ibu sudah jelaskan berulang kali tadi. Jadi 72 ini kita gunakan di sini 36 ya. Kenapa 36? Karena 36 ini bisa ditarik akar kuadratnya. Kita cari yang paling sederhana ya. 36 dikali 2. Dikurangi. Nah, akar 18 sederhanakan. Di sini kita pakai 9 kali 2.
ditambah akar 50. Nah, kita pakai di sini 25 dikali dengan 2. Nah, bisa dilihat di sini ya, akarnya akan menjadi akar sejenis, anak-anak. Karena di belakangnya semua 2 ini. Ya. Akar 36 dikali 2. Jadi akar 36. Kita pakai titik aja sini ya. Titik itu artinya kali, anak-anak. Kali akar 2. Dikurangi akar 9 dikali akar 2. Ditambah akar 25 dikali dengan akar 2. Hasilnya akar 36 itu adalah 6 ya. 6 kali akar 2 itu jadinya 6 akar 2. Kurangi. Akar 9 berapa? 3 ya. 3 kali akar 2. Jawabannya adalah 3 akar 2. Ditambah akar 25 berapa, anak-anak? 5 ya. 5 kali akar 2 itu jawabannya adalah 5 akar 2. Nah, bisa dilihat sekarang ya. Ini akarnya semuanya sejenis. Sama-sama akar 2. Maka dapat ditemukan jawabannya 6 dikurangi 3 ditambah 5. Ini 6 kurangi 3 ditambah 5. Dalam kurung dulu kalau kalian masih bingung. 6 ditambah, bukan ditambah tapi dikurangi ya. 6 dikurangi 3 tambah 5. Akarnya berapa? Dikali akar 2. Maka jawabannya adalah 6 dikurangi 3 itu adalah 3. 3 tambah 5 itu hasilnya adalah 8. Jadi 8 dikali akar 2 hasilnya adalah 8 akar 2. Ya, ini jawabannya anak-anak ya. Nomor 2 jawabannya adalah 8 akar 2. Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir. Soal nomor 3. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian. Nah, di sini akar 20 dikali akar 4 dibagi akar 5. Nah, ini kita gunakan sifat-sifat yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Akar 20 dikali dengan 4. Jadi di sini tarik akar. Langsung aja di sini 20 dikali dengan 4 ya. Ini dikali langsung nih. 20 kali 4. Kemudian dibagi dengan akar 5. Ini di akar 5-nya ya. 20 kali 4. Berapa, Nana? 80. Jangan lupa tarik akarnya. Per akar 5. Nah, ini sifat pembagian yang tadi Ibu jelaskan. Tarik akar 80 dibagi dengan 5. 80 dibagi 5 berapa, Nana? Akar 16 ya. Jadi akar 16 itu berapa hasilnya? Akar 16 itu hasilnya adalah 4. Ya, maka jawaban dari nomor 3 itu adalah 4. Jadi seperti ini caranya ya, anak-anak ya.